demikian drastis itu tidaklah dapat diikuti dengan penurunan pendapatan pengeluaran atau cost. Kenapa? Karena struktur daripada biaya yang ada di aviasi khususnya di Garuda itu lebih didominasi oleh struktur yang kita sebut dengan fixed cost. Jadi biaya yang tetap akan ada apapun yang terjadi dengan pendapatan. Dalam hal ini contoh yang paling utama adalah biaya sewa, biaya pegawai, dan biaya-biaya yang lainnya. Sementara biaya aftur, biaya penerbangan itu sangat tergantung pada jumlah penerbangan. Yang juga paling mengkhawatirkan pada saat itu adalah menurunnya secara drastis tingkat kepercayaan masyarakat atau publik untuk terbang. Karena apa? Karena pertama, dianggap bahwa berada di dalam pesawat itu merupakan sebuah tempat yang paling mengerikan karena ruang tertutup, tidak bisa keluar, dan berada dalam jarak yang berdekatan. Jadi memang awal-awal pandemi kami mengkhususkan diri kepada kampanye terbang sehat. Bapak-bapak dan ibu mungkin mengingat pada waktu itu kami memperkenalkan distancing, jadi duduk berjarak di dalam pesawat. Next, nah beberapa hal yang terjadi selama PKPU ini memuncak memang pada akhir 2021 dan berkelanjutan sepanjang 2022, di mana total utang kita itu menumpuk dan menjadi 138 triliun. Utang tersebut memang mayoritas utang terjadi selama pandemi, tetapi disebabkan oleh struktur biaya yang terjadi di Garuda. Jadi mungkin mengutip statement Parlemen Pak Kartiko yang mengatakan bahwa pandemi ini membuka kotak Pandora apa yang terjadi di Garuda sebenarnya. Dan selama proses kita melakukan negosiasi, jadi Bapak Ibu sekalian mohon dipahami, di awal-awal pandemi kita sudah menyadari bahwa kita harus menekan biaya yang sifatnya tetap, yaitu sewa pesawat dan pegawai. Jadi kami menawarkan pada waktu itu kepada para pegawai pensiun dini secara sukarela, kita menghentikan pegawai-pegawai kontrak, dan alhamdulillah sampai hari ini proses itu masih berlangsung dan kita mampu menurunkan jumlah pegawai sebesar 38% tanpa ada konflik terbuka, karena sifatnya semuanya sesuai dengan aturan, dan yang kedua adalah sukarela. Jadi pada tahun 2020 sebenarnya kita sudah melakukan negosiasi sewa pesawat dan kita sudah berhasil menekan biaya sewa pesawat pada waktu itu sebesar $200 juta setahun. Jadi andaikan 2021 itu pandemi lewat dan situasi kembali ke 2019, sebenarnya secara otomatis Garuda langsung bisa untung sekitar 3 triliun per tahun. Karena biaya fix kita sudah bisa kita turunkan sebesar $200 juta. Namun demikian, eksekusi itu tidak bisa kita lakukan karena 2021 situasinya lebih parah daripada 2020. Dan negosiasi yang kita lakukan secara bilateral nampaknya akhirnya tidak bisa diselesaikan karena secara buku sebenarnya Garuda teknikly sudah bengkak dengan nilai hutang yang sebesar itu, dan ketidakmampuan Garuda menghasilkan EBITDA yang sesuai dengan proporsi daripada total hutang. Sehingga pada akhir tahun 2021 ketika salah satu dari kreditur kita mengajukan PKPU, kami diskusi dengan banyak pihak dari eksekutif, dari pemerintahan di luar kementerian, khususnya Kementerian BUMN dan Kementerian Keuangan, tapi hampir dengan banyak pihak di kementerian, demikian juga dengan DPR, dan akhirnya kita memutuskan bahwa jalan terbaik buat Garuda itu adalah melalui PKPU. Sudah disampaikan oleh moderator, PKPU itu adalah penundaan kewajiban pembayaran hutang. Jadi keuntungan terbesar daripada memasuki PKPU sebagai debitur Garuda dalam hal ini
adalah kita tidak perlu membayar hutang per PKPU itu diketok, yaitu pada tanggal 8 Desember 2021, dan para kreditur yang punya hutang dengan Garuda tidak bisa melakukan proses litigasi terhadap Garuda selama proses PKPU. Itu keuntungan proses PKPU. Kekhawatiran terbesar di dalam proses PKPU itu adalah ada jangka waktu yaitu 270 hari, dan bila selama 270 hari mayoritas kreditur tidak sepakat dengan usulan perdamaian, secara otomatis Garuda statusnya pilot. Dan ini mungkin menjadi kekhawatiran besar dari banyak kita mulai dulu ya. Selamat datang Bapak Ahmad Bedowi, Stasi P3 DKI yang juga anggota Komisi 6 DPR. Kami percaya. Jadi 270 hari